Tuhan Allah kita ada Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, maha bijaksana, mengetahui segala-galanya, dan Dia yang memperhatikan jalan hidup kita, mengendalikan hidup kita, supaya kita bisa selalu hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya tadi mendengar anak-anak remaja menyanyi, dan sangat mengherankan karena mereka memilih lagu yang sesuai dengan tema yang mau kita bicarakan di pagi hari ini. Tentu mereka memilih lagu itu ditentukan oleh pembina di komisi tanpa mereka informasikan kepada saya. Tapi lagu ini sangat tepat sekali untuk apa yang mau saya bicarakan pagi hari ini. Tuhan menuntun. Kita tidak tahu. Tuhan menuntun mereka memilih lagu ini. Tuhan menuntun saya juga, yang memutuskan apa yang mau dibicarakan di pagi hari ini. Semua lagu ibadah ini saya susun, jadi saya bisa pilih temanya. Tapi lagu yang mereka nyanyikan itu bukan saya tetapkan. Tapi ternyata dalam satu tema yang sama. Ini adalah sebuah contoh bagi kita yang beriman, bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dia bisa mengarahkan hati semua manusia untuk melaksanakan kehendaknya. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau berbicara tentang hal yang memang kita alami. Kita manusia banyak sekali kesedihannya. Kata dalam bahasa Inggris, sorrow, itu adalah kata yang sangat tepat menggambarkan hidup kita. Sorrow, kesedihan, hal-hal yang terjadi. Termasuk juga kesedihan yang diakibatkan oleh kita sendiri. Ada kesedihan yang menimpa kita di luar kendali kita. Ada kesedihan yang timbul dilakukan orang terhadap kita. Tapi ada juga tadi saya sebutkan kesedihan karena akibat daripada perbuatan kita sendiri. Hidup manusia itu banyak kesedihan. Tetapi kenapa saya mau bicara topik ini? Karena saya mau beritahukan pada Bapak Ibu, sekalipun ada kesedihan, tapi kita jangan kecewa. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama kita dalam kesedihan itu, dan Tuhan pada waktunya akan mengubah kesedihan itu menjadi kebaikan. Dia akan mendatangkan kebaikan setelah kesedihan tersebut. Mungkin di dunia ini, mungkin di dunia akan datang. Mungkin kita pahami, mungkin juga tidak pernah kita pahami apa kebaikan Tuhan datangkan itu. Tapi kita percaya, kita adalah orang beriman. Tuhan yang maha tahu, yang maha berkuasa, maha penyayang, Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita di balik kesedihan apapun itu juga. Ketika kita tahu bahwa ada kebaikan yang akan Tuhan hasilkan dari hal yang kita alami, meskipun di dalam darah dan daging, meskipun hati kita merasa pedih, tetapi ada sebuah penghiburan yang akan muncul di dalam hati kita. Ada sebuah ketenangan yang akan kita rasakan.
Karena jauh di dalam hati kita itu ada satu keyakinan. Meskipun hal ini harus saya lalui, meskipun hal ini perlu saya tempuh, harus saya tanggung, tapi ada yang akan Tuhan datangkan kebaikan itu. Dan iman itulah yang akan memberikan kita ketenangan, memberi kita pengharapan, memberikan kita kekuatan untuk terus hidup, terus mengikuti Tuhan Yesus. Membuat kita tidak akan pernah putus asa. Ya, sebuah rasa tenang, rasa damai di dalam hati kita itu. Karena kita tahu ada kebaikan. Kebaikan lebih baik daripada apa yang saya alami. Yang akan Tuhan hasilkan nanti pada waktunya. Saya mengingat seorang sahabat saya. Dan apa yang dia alami, dari waktu ke waktu juga saya renungkan. Beberapa tahun lalu waktu saya ke Bible Camp di Gereja Calvary Pandan, saya berkenalan dengan seorang bapak. Usianya kurang lebih sebaya lah dengan saya. Dia datang dengan seorang anak laki-laki, ya waktu itu mungkin 14-15 tahun. Dia duduk sendirian, dan saya duduk bersama dia ketika kita makan malam ya di Bible Camp itu. Dan dari pertemuan itu ternyata kami bisa berbicara cukup nyaman ya, sehingga berlanjut jadi berteman. Dan dia akhirnya bercerita kepada saya apa yang dia lalui itu. Masih muda waktu itu, ketika anaknya pertama lahir. Istrinya setelah melahirkan tidak sehat, habis itu tidak sehat. Terus sakit, akhirnya meninggal. Dan dia begitu terpukul karena sama sekali tak memperkirakan hal demikian akan terjadi. Prospek antisipasi kelahiran seorang bayi itu adalah masa yang sangat menggembirakan. Tetapi ternyata kegembiraan itu sirna begitu saja. Istrinya meninggal. Dan dia bukan orang Kristen pada waktu itu. Begitu kaget, sedih, terpukul, dia ingin membunuh diri. Tapi abangnya, dia orang Kristen ya, datang malam hari dan berbicara kepadanya tentang Tuhan. Ya, dia antara percaya dan tidak percaya lah. Mungkin dia masih ingat ada bayinya yang masih kecil baru lahir. Akhirnya dia tidak bunuh diri. Dan dia mulai ikut ke gereja. Dan dari situlah dia bertobat menjadi seorang Kristen. Orang Kristen yang sangat baik. Ya, dari percakapan saya dengan dia selama hampir mungkin 4 tahun ini, kami masih sering ya chat, WhatsApp, chatting. Dia suka kirim berita sana sini. Kadang-kadang saya berpikir melihat dia ya. Dia tak menikah. Hampir 20 tahun ini sudah, anaknya sudah masuk ke itu ya, wajib militer Singapura. Dia tak menikah, dia hanya besarkan anak. Dan dia juga tak lagi menunjukkan sedih karena kematian istrinya. Dia hanya banyak berbicara tentang ke surga. Dia adalah seorang profesional. Jabatannya saya rasa boleh dikatakan sangat tinggi. Ya, industrinya itu industri beras. Dia tak banyak urusan dengan keinginan dunia, hampir tak ada. Dia selalu berbicara ke surga dan berbicara tentang orang tuanya yang tinggal bersama dia, bagaimana mereka bisa percaya.
Kadang-kadang saya lihat dia, dan saya pikir kenapa dia bisa begitu baik. Maksudnya bisa menghadapi hidupnya dengan begitu baik. Terutama kenapa dia bisa terima bahwa istrinya meninggal gitu. Dan istrinya meninggal bukan sebagai orang Kristen. Dan dia tahu persis istrinya meninggal tidak menuju surga. Dia tahu persis. Jadi suatu kali lah saya lihat ada kesempatan berbicara yang baik, saya bicarakan arahnya begini. Tahu tidak bagaimana dia jawab? Dia bilang, karena istrinya meninggal, maka dia, anaknya, orang tuanya bisa percaya pada Tuhan. Kalau tak ada peristiwa itu, dia akan tetap seorang non-Kristen. Ya, karena tidak pernah kepikiran mau ke gereja. Dan semua isi keluarganya nantinya akan binasa. Jadi dia walaupun sangat sedih kehilangan istri, tapi inilah fakta yang terjadi dan dia terima. Ya, istrinya meninggal. Yaitu membuka pintu bagi dia dan sekeluarganya untuk mengenal Tuhan dan percaya. Mamanya kemarin dibaptis. Dia ada kirim fotonya kepada saya. Bapaknya sudah ikut ke gereja, mungkin juga mau dibaptis. Jadi dalam kasus dia ini, kebaikan itu akhirnya kelihatan. Ya, memang sedih sekali, 20 tahun lalu, waktu saya meninggal, pasti sedih sekali. Tapi sekarang kelihatan bahwa di balik itu, ya, mendatang keselamatan bagi dirinya, anaknya, orang tuanya gitu. Tentu kita bertanya, tapi istrinya tidak menuju surga. Bukankah itu sangat menyedihkan? Kita ada manusia yang terbatas. Ya, kita tak tahu segala-galanya. Allah lah yang mengetahui kenapa kena demikian. Tapi yang nyata adalah untuk kasus dia ini kita sudah bisa melihat kebaikan di balik peristiwa terjadi 20 tahun kemudian. Tentu kesedihan itu pasti dia rasakan sampai sekarang. Tapi dia sudah bisa melihat apa hal baik yang Tuhan datangkan setelah ini. Bapak Ibu, kita kembali ke topik kita. Kesedihan kita itu banyak. Waktu kita masih muda, mungkin tak ada hal yang membuat kita betul-betul merasa begitu sedih. Hidup saya sampai 50 tahun lebih, terus terang saya tak pernah benar-benar merasakan ada sorrow. Tak pernah. Walaupun kegagalan, kesulitan dialami, dilalui. Tapi bagi saya itu bukan hal yang terlalu mengganggu. Ya. Kalau pakai istilah sorrow, kesedihan, saya hampir tak merasakan ada hal seperti itu. Sampai bibi saya meninggal. Barulah saya benar-benar merasakan sorrow. Karena setahu saya, kita memang sudah berulang kali berbicara tentang Tuhan Yesus. Tapi saya tidak tahu apakah dia percaya tidak. Saya hanya bisa berharap sebelum dia meninggal, di dalam kesedihan dia ada berseru kepada Tuhan. Ini adalah sebuah harapan yang sangat tipis,
Mungkin sangat sebuah harapan yang saya coba menghibur diri sendiri. Tapi siapa tahu ya, siapa tahu. Tuhan Maha Kuasa. Tapi meninggalnya Bibi saya itulah yang membuat saya mengerti apa itu namanya sorrow, kesedihan. Tak ada orang mengerti, hanya saya mengerti. Sorrow. Sampai sekarang saya usahakan tak berpikir tentang bibi saya ini. Saya selalu menghibur diri sendiri. Kalau saya pikirkan dia, saya rasa bibi saya juga tak mau saya pikirkan dia. Karena tak ada gunanya, dia sudah tak ada. Saya sudah pikir, dia pasti juga tak mau saya memikirkan dia dan bersedih, ya, dan merusak mental diri sendiri. Saya selalu berpikir dia pasti juga tidak mau. Tapi saya juga tidak tahu dia ada berpikir demikian tidak, karena dia sudah meninggal. Ini juga hal yang saya mencoba menghibur diri sendiri. Itu saja itu. Kesedihan, sorrow. Dan sorrow ini tak akan berhenti. Dia akan bersama saya sampai saya mati itu. Tak akan berhenti. Ya, tapi kita hidup. Walaupun tak bisa mengerti apa kebaikan yang akan muncul dari situ, tapi firman Tuhan berkata akan ada kebaikan muncul dari situ. Dan kita beriman, apa yang Tuhan katakan itu adalah benar. Roma 8 ayat 28, ini adalah ayat yang sangat penting Bapak Ibu ingat, dicerna supaya menjadi kekuatan bagi kamu dalam hidup ini dalam mengikuti Tuhan Yesus. Apapun itu juga. Kehilangan, kematian adalah hal yang paling tinggi, puncaknya, puncak kesedihan. Tapi di bawah kehilangan, kematian ini banyak hal yang Bapak Ibu alami. Dia akan membawakan juga kita rasa sedih. Tapi firman Tuhan berkata apa? Kita tahu sekarang. Jadi Bapak Ibu semua harus tahu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, dalam segala sesuatu, apapun itu juga, apapun itu juga. Dan termasuk hal-hal buruk yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Seringkali kalau kesusahan, kesedihan ditimpakan orang kepada kita, kita bisa lebih kuat untuk menanggungnya. Tapi ketika kita menyadari, karena keputusan kita sendiri, karena perbuatan kita sendiri, karena kecerobohan kita sendiri, menimbulkan penderitaan ini, kita merasa jauh lebih sulit, jauh lebih berat untuk menanggungnya. Tapi firman Tuhan bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka segala sesuatu ini termasuk juga hal-hal yang diakibatkan oleh kita sendiri. Firman Tuhan maksudnya begini. Allah itu hidup. Dia melihat segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, apa yang sedang kita alami, Tuhan melihatnya, Tuhan mengikutinya, Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan izinkan kita mengalami hal tersebut. Karena Dia akan mengatur sedemikian rupa, sehingga akhirnya hal yang buruk itu akan menghasilkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus menyediakan segala-galanya baik. Allah kita adalah Allah yang penyayang. Maka Dia mau menjadikan
segala-galanya baik bagi kita. Dia mau mendatangkan kebaikan kepada kita. Di balik kesusahan, kesedihan, sorrow yang harus kita lalui. Di balik segala hal yang kita terasa begitu berat yang harus kita tanggung. Di balik itu, dia akan mendatangkan kebaikan. Bisa Bapak Ibu cerna hal ini? Apa yang kamu alami pada saat ini? Yang membuat kamu kecewa sekali. Kenapa hal seperti ini harus terjadi gitu? Kita mungkin sedang sakit, dan sakitnya sudah berobat, masih tak sembuh-sembuh, ya, dan sakit yang berlama-lama itu membuat kita menjadi kehilangan semangat. Apalagi kalau rasa sakitnya itu selalu dirasakan. Nah, kita harus minum obat anti sakit, anti nyeri, ya, untuk mengurangi penderitaan di tubuh kita ini. Ini lama-lama membuat kita merasa letih sekali. Nah, Bapak Ibu, biar kita ingat akan ayat firman Tuhan ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Akan ada hal baik yang akan Tuhan hasilkan dari penderitaan kita itu. Penderitaan itu tidak akan sia-sia. Walaupun kita berdoa, Tuhan sekiranya memungkinkan, jauhkan saya dari penderitaan itu. Tapi kita adalah manusia, Tuhan adalah Allah. Dia mengetahui segala sesuatu, Dia mengerti tentang kita. Dia mengerti apa yang baik untuk kita. Dia mengerti kalau memang baik, kita harus melalui suatu kesedihan, suatu kesusahan. Mungkin dia anggap itu adalah baik bagi kita. Dia izinkan dan kita harus melaluinya. Tapi Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari situ. Apapun juga itu keputusan yang kita buat, yang kita rasa berat dan sulit, Dia akan mendatangkan kebaikan. Urusan kita sebagai kepala rumah tangga, seorang lelaki, ada pekerjaan, tak usaha. Ketika pekerjaan usaha kita ini mengalami gangguan, macet, tidak lancar, itu adalah tanggungan sangat berat sekali. Dan kita pasti berpikir, ya, kenapa saya harus menanggung kesulitan demikian? Tapi Tuhan akan berkata pada kita, Dia akan mendatangkan kebaikan. Dia akan mendatangkan kebaikan. Banyak hal sedih, ya. Ada satu hal yang selalu saya ingat, tak bisa lupa. Mungkin pernah saya ceritakan pada Bapak Ibu juga. Ya, tentang muda-mudi kita. Orang tuanya titip ke saya untuk dibawa ke Batam untuk bekerja. Ini sudah 30 tahun lalu. Titip karena saya berangkat ke Batam, bolak-balik Kijang. Jadi saya bawalah dia ke Batam, serahkan dia kepada keluarganya di sini, dan dia tinggal sama kakak sepupunya. Tugas saya selesai. Dan dia datang ke gereja beribadah. Dan saya sudah ingatkan dia tahun 90-an.
kamu jangan sembarangan pacaran. Tahun 90-an di Batam, orang-orang ada di sini semua itu pendatang. Tak ada yang berakar di sini. Tak ada yang punya keluarga di sini. Semuanya datang sendirian. Hari ini dia ada, besok dia bisa tidak ada. Hari ini ada di Batam bekerja, besok dia sudah bisa keluar dari Batam. Jadi kamu jangan sembarangan pacaran. Tapi namanya anak perempuan 18 tahun. Tak mau mendengar. Dia hanya tinggal sama kakak sepupunya mungkin setengah tahun, dia sudah tak mau tinggal sama dia. Dia udah kos keluar. Karena kos keluar kan lebih bebas. Dia tak perlu diawasin. Tapi itu urusan dia, urusan keluarga dia lah. Saya ini pendeta tak bisa urus rumah tangga orang seperti itu. Dia mau tinggal sama kakak, sepupu, mau tinggal di luar, itu dah hak dia dan keluarga dia yang atur. Lama-lama saya lihat dia bawa satu teman laki-laki datang ke gereja. Duduk di sini, di antara kalian. Ya, saya pikir, ya dia sudah mulai pacaran. Dan saya pun tak bisa berkata apa-apa. Hak dia kan untuk pacaran. Tapi kemudian dia tak datang lagi. Tak datang lagi. Saya cari itu. Akhirnya saya temukan dia di rumah susun di Windsor. Tahu kan rumah susun Windsor tuh? Kompleks itu ya, lantai 3, lantai 4 itu semua orang kos itu. Saya cari ke rumah dia di situ. Dia tak mau keluar tuh. Dalam kamar tidak mau keluar. Tapi akhirnya dia keluar, hamil. Oke. Mau apa lagi? Buruk kan? Buruk sekali. Jadi dia tak ke gereja lagi. Kalau saya dengar dia balik kampung sama cowoknya itu, ya saya pikir barangkali itu hal terbaik lah. Ya, kalau sudah begini itu hal terbaik lah. Nikah saja sama pacarnya ini. Tapi kemudian saya dengar lagi cowoknya itu pergi ke Jakarta, tinggalkan dia sendiri di rumah. Lalu saya dengar lagi dia pergi ke Jakarta, menyusul ke Jakarta, mau cari suaminya. Habis itu saya tak pernah dengar apapun lagi tentang dia sampai sekarang. Jadi kalau saya mengingat-ingat dia ini, karena dia tak bisa saya lupakan. Karena mamanya titip dia ke saya udah bawa ke Batam. Walaupun bukan tanggung saya untuk mengurus dia, tapi perjalanan ke Batamnya saya antar dia. Tak bisa lupa. Kalau saya pikir hidup dia ini, jadi begitu, saya berharap sih, sekarang dia baik ya. Dia setidaknya sudah mendekati 50 tahun lah. Tadi malam saya pikirkan dia, saya harap dia baik sekarang. Udah berumur juga ya, sekarang udah hampir 50. Mudah-mudahan sudah baik. Tapi saya tidak tahu bagaimana situasi dia sekarang. Tapi kalau mengingat masa muda dia itu, saya pikir, kenapa niat baik ke Batam, anak gadis mau cari kerja, kenapa berakhir berantakan begitu gitu? Ya kenapa sampai begitu? Ya kenapanya salah sendirilah. Anak gadis tak bisa jaga diri, ya, tak bisa dinasihatin, berakhir seperti itu. Mau salahkan siapa? Tapi Bapak Ibu, dalam hal yang seperti ini pun kita berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, walaupun buruk sekali, kesalahan diri sendiri, keputusan sendiri yang salah. Tapi Tuhan pun turut bekerja hari itu, ya nantinya untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita berbuat kesalahan, kita menanggung loh akibatnya. Bapak Ibu harus sadar, terutama anak muda, kamu harus ingat, kalau buat kesalahan, buat keputusan salah, kamu harus tanggung akibatnya. Walaupun nantinya Tuhan akan mendatangkan kebaikan, tapi kamu tanggung akibatnya.
Jadi harus berpikir dan hidup bijaksana. Janganlah kita sampai harus menanggung beban karena kesalahan kita sendiri. Walaupun kita terhibur juga bahwa dalam hal seperti ini pun Tuhan akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini bukan janji bagi orang dunia ini. Ini adalah janji Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan, bagi kita. Harusnya kita merasa bersyukur. Karena kita ini adalah anak Tuhan. Ya, hidup kita ini dalam pengawasan Tuhan. Hal buruk terjadi, Tuhan izinkan. Tapi Tuhan tidak akan biarkan kita hancur di situ. Dia akan mengangkat kita kembali, mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita ada orang-orang yang terpanggil. Sebelum dunia diciptakan, sebelum kita diciptakan, Tuhan Allah telah memutuskan orang-orang yang akan Dia panggil menjadi umat-Nya. Dan kita yang telah percaya, kita ada orang yang terpanggil ini. Tuhan mengasihi kita sebelum kita ada. Di dalam dunia yang berdosa ini. Begitu banyak kesulitan dan penderitaan. Dia akan terus memantau kita, mengingat kita. Dan mendatangkan kebaikan pada akhirnya bagi kita. Dan hal apapun juga, sorrow, kesedihan yang harus kita lalui. Karena kita adalah umat yang terpanggil. Ya akan Tuhan berikan keselamatan, hidup yang kekal bersamanya, untuk kekal sampai selama-lamanya bersama Tuhan. Di dalam kitab suci ya, banyak cerita demikian. Kesulitan, kesedihan, tapi Tuhan akhirnya juga mendatangkan kebaikan. Saya kutip satu kisah saja tentang Yakub dan Esau. Kita semua tahu ceritanya ini. Peristiwa penipuan. Ketika Yakub menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan, untuk mendapatkan berkat itu. Suatu kejahatan yang menimbulkan kesedihan bagi seisi keluarga. Bagaimana perasaan ayahnya Esau? Dia harus memberkati anak sulungnya Esau nih. Maksudnya Ishak. Ishak ayahnya. Sebagai ayah, dia harus memberkati anak sulungnya. Itulah ketentuan dan peraturannya. Dia harus berikan berkatnya kepada anak sulung. Hak kesulungan itu. Tapi dia gagal. Dia berikan kepada anak bungsu. Sebagai seorang ayah, dia akan merasakan itu kegagalan yang luar biasa gitu loh. Itu kesalahan yang luar biasa. Bagaimana bisa ya? Dia akan berpikir, saya melakukan kesalahan seperti ini. Padahal sudah curiga. Sudah curiga yang datang ini bukan Esau. Yang datang ini adalah Yakub. Tapi karena Ishak matanya sudah rabun, tua, tak bisa melihat. Dia sudah curiga. Dari suaranya ini bukan Esau. Tapi dia buat keputusan yang keliru. Akhirnya dia putuskan ini adalah Esau. Walaupun hatinya merasa ada yang tak beres. Tapi dia tetap memberkati dia. Memberi hak kesulungannya ini kepada orang depan mata dia. Baik Esau, kepada Yakub.
Penyesalan ya, Bapak Ibu, penyesalan dalam mengambil keputusan itu adalah berat sekali ditanggung. Kita akan berpikir, kenapa saya tak lebih hati-hati? Kenapa saya tidak lebih mencari informasi? Kenapa saya tidak pertimbangkan lebih jauh? Kenapa saya lakukan? Tapi terjadi. Esau, Ishak, itulah kesedihan dia itu. Saya rasa sampai dia mati pun itulah kesedihan dia. Karena dia tidak memberkati anak sulungnya. Dia harus lakukan, dia tak lakukan. Dan dia harus melihat keluarganya hancur. Esau mau membunuh Yakub. Dia hanya 2 anak laki itu, mau saling membunuh. Yakubnya harus melarikan diri. Nah 20 tahun setelah itu dia tak pernah bisa melihat Yakub anaknya lagi. Dia akan marah sekali sama istrinya si Ribka itu. Istri yang harusnya membantu dia, tapi mengkhianati dia. Istri yang harusnya memastikan bahwa dia yang tak bisa melihat ini memberkati anak sulungnya, malah pergi mengatur supaya anak bungsunya yang diberkati. Itu kemarahan kepada istrinya itu pasti besar sekali. Tapi itu ada istrinya. Tapi bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana perasaannya si Ishak itu gitu. Ya. Dalam tahun-tahun setelah peristiwa itu. Esau penuh dengan kebencian. Ya. Ini adalah adiknya. Tapi dia merasa adiknya merampas hak kesulungan dia. Adiknya telah berbuat sangat tidak patut terhadap dia. Marah, benci, sampai mau membunuh. Itu yang dialami oleh Esau. Mungkin dia juga kecewa sama papanya. Mungkin dia juga marah sekali sama mamanya sendiri. Merasa mamanya ini favoritnya, favornya ke adik. Berat sebelah, tidak melakukan yang seharusnya, tidak membuat keadilan. Dia anak sulung, tak disayangi mamanya. Adiknya malah disayangi, melebihi segalanya. Bagaimana perasaan dia terhadap mamanya? Keluarga ini karena satu kesalahan itu menjadi begitu berantakan. Bagaimana pula mamanya? Satu-satunya hal yang dia peroleh adalah memastikan anak kesayangannya Yakub itu mendapatkan hak kesulungan, diberkati. Satu-satunya dia peroleh. Tapi lainnya dia hilang semua. Dia hilang trust dari suaminya. Dia hilang mungkin rasa sayang dari anaknya Esau. Dia juga hilang Yakub. Karena setelah itu Yakub harus pergi. Tak bisa lagi tinggal di situ. Dia melarikan diri. Jadi Ribka, karena kesalahan tersebut, dia juga menanggung akibatnya. Di rumah itu mungkin tak ada orang mau bicara sama dia lagi. Karena kesalahan dia buat. Yakub sendiri terbiri-biri, dia lari. Karena abangnya lagi mencari dia, mau bunuh. Dia tinggalkan rumahnya, pergi ke kampung, ke tempat orang lain. Dan merantau 20 tahun di sana. Sebuah kesalahan dalam keluarga. Dan mereka seisi keluarga menanggung akibatnya. Apakah Tuhan ada di sana? Ada bekerja tidak dalam situasi sana? Tuhan Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam kasus keluarga ini kita akhirnya melihat kebaikannya. Kita punya cerita lengkap tentang mereka dan kita bisa melihat kebaikan. Di ujung kisah mereka, saya rasa satu keluarga berbaik kembali. Esau walaupun tak mendapatkan berkat, dia hanya dapat tanah yang gersang, berbatu-batu,
Tapi sesuai dengan kata ayatnya, kalau kamu kerja keras, kalau kamu berusaha sungguh-sungguh, tanpa berkat kesulungan itu, kamu juga akan berhasil. Dan dia berhasil. Dia bekerja keras. Akhirnya dia juga memperoleh kekuatan dan kekayaan. Dan dia bisa memaafkan adiknya. Sehingga ketika 20 tahun kemudian Yakub pulang, dia peluk adiknya itu. Dia maafkan dia. Mereka bisa berhubung baik kembali. Ishak juga bisa melihat Yakub kembali. Dia hidup sampai jauh-jauh lebih tua. Dan dia bisa melihat anaknya akur kembali. Kita tak mendengar cerita tentang Ribka, tapi saya rasa samalah. Dia juga pasti bersyukur. Akhirnya semua anaknya berhasil. Semua menjadi satu keluarga yang besar. Yakub sendiri kita tahu jadi keluarga yang besar. Akhirnya ada kebaikan bagi isi keluarga ini. Tapi itu 20 tahun kemudian. Ya, 20 tahun kemudian. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bagi kita Bapak Ibu, jangan berbuat dosa. Ya, supaya kita tak usah menanggung penderitaan akibat kesalahan kita sendiri. Kalau kita sampai sudah berbuat kesalahan, minta pengampunan Tuhan. Ya, minta maaf sama Tuhan. Saya telah berbuat kesalahan seperti ini. Tuhan ampuni saya. Dan Tuhan tolong perbaiki. Datangkan kebaikan dari kebodohan kesalahan saya ini. Datangkan kebaikan. Sehingga hal-hal buruk yang pernah kita lakukan, kita alami, itu berlalu. Itu berlalu. Jadi masa lalu. Dan tak lagi mengganggu hidup kita. Kalau kita mengalami kesusahan karena kesalahan kita sendiri. Tapi kalau penderitaan itu datang, ditimpakan orang pada kita, mari kita berdoa, Tuhan bantu saya untuk melalui masa susah ini, dan biarlah saya bisa melihat kebaikan di balik kesusahan dan penderitaan ini. Jadi ini adalah janji Tuhan seluas-luasnya. Apapun juga kesedihan, kesusahan yang kamu alami, apapun itu juga, kamu harus tahu Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Ya. Karena janji Tuhan inilah kita mendapatkan penghiburannya. Walaupun hati ini mungkin masih sangat sedih, tapi mendapatkan penghiburannya yang diam-diam ada di hati gitu. Mungkin kecil di hati, mungkin di sudut hati, tapi disitulah sebuah penghiburan, sebuah kekuatan bahwa di balik ini akan ada hal yang baik. Tuhan memperhatikan semuanya. Ada hal yang baik yang akan Tuhan datangkan. Dan itulah menjadi sumber penghiburan dan kekuatan untuk kita. Jadi jangan sedih dan kecewa apapun kamu alami saat ini. Ya, Tuhan tahu dan Dia akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hiburkanlah hati kami. Berikanlah kami iman untuk percaya bahwa dalam sorrow, kesedihan, dan penderitaan kami, Tuhan ada dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan pada waktunya. Biarlah dari sini kami mendapatkan kekuatan baru dan kami akan bersemangat kembali hidup, beribadah, dan mengikutimu. Tuhan Yesus, bantulah semua jemaat-Mu ini dan datangkanlah kebaikan untuk segala hal yang sulit yang harus mereka lalui pada masa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.